waktu untuk Bapak 20 menit. Monggo, silakan dimulai. Berhubung link dari pusatnya agak terganggu sinyalnya, mungkin mohon berkenan Bapak langsung. Monggo Pak Nurdin. Matur suwun Pak Gatot. Saya coba share screen-nya nggih. Matur suwun. Apakah sudah kelihatan, Pak? Bentar, masih ya sudah kelihatan tapi masih dalam bentuk ini. Ya, bentuk email ya ini ya. Sebentar ya. Bentar, saya coba stop sharing lagi. Baik, sambil Pak Nurdin nyiapkan, silakan kawan-kawan yang mau bertanya di chat ya. Atau nanti mendaftarkan untuk kita beri kesempatan ya. Mendaftar siapa yang mau bertanya lewat chat, nanti kita panggil satu persatu. Tolong Pak Debra nanti diberi kesempatan di-on-kan ya fasilitasnya. Baik, monggo Pak Nurdin. Screen saya kembalikan ke satu screen dulu. Ini kesenjangan teknologi sumber daya. Ya. Sudah kelihatan Pak? Sebentar kita menunggu. Nah, kelihatan Pak Nurdin? Sudah ya. Lapangan Banyu Urip, Jawa Timur sebagai lumbung energi. Monggo. Kelihatannya satu presentasi full atau masih kelihatan dual screen ya Pak? Nurdin ya. Kalau begini? Nah, ini satu screen. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Pak Emil Dardak. Mungkin beliau tadi sudah melakukan penugasan yang lain. Dan juga yang saya hormati Bapak anggota Komisi 7. Sudah lama tidak ketemu Pak Ridwan Hisham. Beliau dulu sangat membantu dari beberapa hal yang pernah ada isu terkait lapangan Banyu Urip. Dan juga pada hari ini juga yang saya hormati ada Bapak Saiful Islam Ali dari Komisi 7 juga. Yang saya hormati Pak Nur Wahidi, Kepala SKK Migas Jawa Timur. Dan juga yang saya hormati Pak Awang Lazuardi. Tadi Pak Awang sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana peran dari Pertamina EP Cepu di dalam lapangan Banyu Urip. Dan juga Cenit dan juga tentu saja yang saya hormati Pak Gatot Kustiadi sebagai moderator pada hari ini yang luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua diberi kesehatan untuk bisa mengikuti seminar ini. Jadi kalau kita bisa bicara tentang energi, Bapak dan Ibu sekalian, tentu ini adalah topik yang tidak pernah habisnya. Makanya saya memberikan judul bahwa lapangan Banyu Urip dan Jawa Timur menjadi lumbung energi, tidak hanya energi di Jawa Timur, tapi juga menjadi lumbung energi nasional. Karena kalau kita primer yang sangat fundamental, apapun yang dibutuhkan untuk pengembangan negeri ini ke depan tentu saja tidak akan lepas dari kebutuhan energi. Tadi Pak Wabub juga sudah, Pak Wakil Gubernur juga sudah menyampaikan bagaimana Jawa Timur akan sangat tetap tergantung dengan energi konvensional, despite kemudian energi terbarukan menjadi sebuah opportunity. Tapi tadi Pak Wakil Gubernur juga menyampaikan mau tidak mau 85% energi demand di Jawa Timur juga masih. Jadi memang peran energi konvensional sangat penting buat kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, tidak kenal maka tidak sayang, jadi saya hendak memulai dulu dengan kira-kira ExxonMobil di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya kami di Indonesia ini bukan sebagai sebuah pemain yang baru. Jadi kami sudah hadir sejak 121 tahun yang lalu. Jadi memang mulainya pada waktu itu adalah dari bisnis hilir, ya, mulainya di Sumatera bagian tengah dan Jawa terkait dengan karosin pada saat itu. 2015 dialihkan ke Pertamina. Jadi sejak tahun 1979, Bapak Ibu sekalian, ini saya pun mungkin pada saat itu baru usia 4 tahun. Jadi ExxonMobil itu sudah berinvestasi di Indonesia.
hingga hari ini kami sudah berinvestasi lebih dari 23 miliar US dollar di Indonesia, di majority adalah di bidang upstream. Tadi Pak Nur Wahidi juga membicarakan terkait dengan neraca gas, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi salah satunya adalah ExxonMobil waktu itu ketika kami Block NSO Operation waktu itu 2005, tadi Pak Nur Wahidi menyampaikan adalah tahun-tahun di mana produksi gas sangat tinggi, salah satunya itu adalah gas dari Aceh yang pada waktu itu dioperasikan oleh ExxonMobil. Sehingga hingga kami mengalihkan blok ini ke Pertamina, kami sudah mendeliver kurang lebih 4.260 kargo pada saat itu sebelum kemudian dialihkan ke Pertamina. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kalau dilihat di peta bagian sebelah kanan, fokus kami adalah di Blok Cepu. Alhamdulillah pada saat ini saya ingin juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support semua pihak, baik SKK Migas Jabanusa, SKK Migas Jakarta, dan juga termasuk partner Blok Cepu. Jadi ada Pertamina EP Cepu yang dipimpin oleh Pak Awang, dan juga support dari teman-teman di BUMD. Bapak Ibu sekalian, di Blok Cepu itu ada 4 BUMD. Satunya adalah BUMD Jawa Timur, kemudian ada BUMD Jawa Tengah, dan juga ada BUMD Kabupaten Blora, dan juga ada BUMD Kabupaten Bojonegoro. Dan tentu saja tidak terlepas pencapaian yang tadi Pak Awang sampaikan bahwa alhamdulillah hari ini lapangan Banyurip itu sudah memproduksi sekitar 30% produksi minyak nasional. Tadi kalau Pak Nur Wahidi menyampaikan bahwa 35% produksi minyak Jawa Timur, maka 30% itu adalah datang dari lapangan Banyurip. Dan itu tentu saja sebuah pencapaian yang tidak bisa hadir dalam waktu one night saja. Tentu saja itu juga sebuah pencapaian yang tidak bisa terjadi tanpa dukungan kolaborasi. Selain di Blok Cepu, Bapak Ibu sekalian, kami juga memfokuskan bisnis di BBM. Kami juga punya jaringan BBM, kemudian pelumas, dan juga kemudian terkait petrokimia dan juga petrochemical. Jadi kami sudah memasuki pasar BBM ini sejak tahun 2016, dan juga salah satu milestone-nya adalah kami mengakuisisi Federal Oil. Mungkin Bapak dan Ibu familiar dengan Federal Oil, di tahun 2018 menjadi salah satu tumpuan bisnis loop ExxonMobil di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, slide bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh ExxonMobil di Blok Cepu, khususnya lapangan Banyurip, untuk memastikan upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan cadangan minyak di lapangan Banyurip, agar semuanya tadi Pak Hisam sudah menyampaikan bahwa ini untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat, dan itu yang kami lakukan di lapangan Banyurip. Bapak dan Ibu bisa melihat dari bagaimana kemudian ketika proyek ini dimulai sejak PSG ditandatangani 2006, kemudian proyek ini dimulai, namun memang dibutuhkan waktu. Tadi Pak Awang juga, terutama dalam hal ini seperti JTB Project ataupun proyek lapangan Banyurip pada waktu itu. Namun pada saat itu kami tidak berhenti menunggu proyek utama selesai, maka kemudian dimulailah beberapa inisiatif. Jadi Pak Awang juga salah satunya yang mengawal inisiatif dimulainya Early Production Facilities di tahun 2008. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di chart yang paling kiri. Kemudian terus berkembang pengembangan produksi awal, kemudian di tahun 2014 dikembangkan yang kami sebut sebagai oil, yang di tengah itu tahun 2015 sampai akhirnya kemudian di akhir 2015 lapangan Banyurip proyek utama atau kami sebut sebagai fulfill selesai dan startup di Desember 2015, kemudian terus berkembang hingga kemudian produksi hari ini adalah 230.000 barel per hari. Kalau kira-kira dihitung Bapak dan Ibu sekalian, itu kurang lebih senilai 35 juta liter minyak per hari dari lapangan Banyurip. Yang ini saya sampaikan di sini Bapak dan Ibu sekalian adalah Bapak dan Ibu, itu adalah POD capacity. Artinya ketika proyek ini di-approve oleh negara, semuanya pada waktu itu menganggap bahwa kapasitasnya hanya 185.000 barel saja, atau 165.000 barel annual average. Namun alhamdulillah berkat upaya yang tidak berhenti dari teman-teman di lapangan di ExxonMobil dengan support dari para partner SKK Migas dan semua pihak, alhamdulillah kami terus bisa meningkatkan produksi dari lapangan Banyurip melebihi dari nameplate awal lapangan ini. Jadi kalau Bapak Ibu adalah naik kurang lebih 30% dari kapasiti awalnya. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian adalah tentu saja faktor keselamatan dan reliabilitas menjadi sangat penting. Dan ini salah satu menjadi fondasi
kami beroperasi di Blok Cepu. Artinya adalah upaya meningkatkan produksi satu hal, tapi menjamin keselamatan, integritas, dan reliability atau kehandalan menjadi hal yang tidak kalah pentingnya. Tadi produksi Bapak dan Ibu sekalian, yang menarik juga adalah kalau kita bicara terkait diperkirakan hanya 450 juta barel saja. Tapi sejalan dengan kami mengoptimalkan reservoir management, yang salah satu kunci reservoir management di Banjirip adalah 1 barel minyak yang kami produksikan, maka kami pun harus menginjek ke dalam bumi sekitar juga 1 barel, baik kombinasi air dengan gas pada saat itu, sehingga saat ini. Itulah salah satu kemudian juga faktor bahwa alhamdulillah hari ini kita bisa melihat bahwa ternyata estimasi lapangan Banjirip cadangan, tapi alhamdulillah itu saat ini sudah senilai 940 juta barel. Artinya ini sebuah keberkahan buat Jawa Timur, keberkahan buat Bojonegoro. Ternyata lapangan Banjirip itu bisa berproduksi lebih dari harapan kita pada ketika proyek ini diawali pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, tentu saja yang ingin saya tekankan di sini adalah ini tidak terlepas dari upaya berkelanjutan, inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan, semakin cost efektif. Bapak dan Ibu sekalian, ingin saya laporkan bahwa biaya cost $1 per barel, dan ini salah satu the most cost efficient untuk memproduksi minyak di Indonesia. Dan itu salah satu bagian upaya kami juga, karena salah satu concernnya Pak Hisam waktu di DPR suka menanyakan kenapa cost recovery naik terus. Nah, ini salah satu usaha kami agar mengurangi biaya cost recovery untuk negara. Kolaborasi menjadi salah satu kunci Bapak dan Ibu sekalian, dan juga resilient terkait dengan banyaknya halangan tentu saja, tapi kalau kita resilient terkait itu, maka beberapa halangan itu dapat saja kita selesaikan. Tapi kalau berikutnya adalah kalau kita bicara terkait dengan lumbung energi, tadi dikatakan bahwa Jawa Timur punya beberapa cadangan. Bapak dan Ibu bisa melihat di layar adalah ini kira-kira cadangan yang ada di dalam Blok Cepu. Tadi Pak Awang sudah menyampaikan ada yang namanya Jambaran dan Tiung Biru, slightly keluar dari yang warna kuning ini adalah Blok Cepu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara Blok Cepu itu ada lapangan Banjirip yang hari ini kita produksikan, dan itu pun kalau Bapak-Bapak lihat warna hijau. Jadi even di lapangan Banjirip pun ada cadangan potensi gasnya. Hari ini kita sedang bekerja sama dengan SKK Migas dari lapangan Banjirip itu ada potensi kalau kita pun berisikan gas ini dapat dijual, dan juga tentu saja harapannya memberikan kemaslahatan buat masyarakat. Di sebelah kanan ada Kedung Kris, Bapak dan Ibu sekalian, ini lapangan juga baru kita produksikan tahun lalu. Kemudian lapangan Kedung Kris ini untuk mengoptimalkan development-nya, dia di tieback ke lapangan Banjirip, jadi semua proses yang di lapangan Banjirip baru tempat penampungan dan kemudian dikirimkan ke majority 80% adalah ke kilang-kilang domestik. Ada Alas Tua West dan juga Alas Tua East, Bapak dan Ibu sekalian, adalah cadangan gas. Sudah pernah beberapa kali kita melakukan pengeboran, dan juga ada lapangan Cendana, dan ini juga gegas. Tadi Pak Wakil Gubernur juga menyampaikan bagaimana kalau bisa mengoptimalkan cadangan gas itu. Rata-rata cadangan ini adalah antara 260 hingga 280 BCF. Ini adalah cadangan baik di ada juga beberapa cadangan-cadangan yang lain Bapak dan Ibu sekalian. Tentu saja kemudian pertanyaan adalah bagaimana merealisasikan cadangan ini. Jadi tentunya diperlukan konsep development yang tepat. Jadi bagaimana kalau bisa memaksimalkan infrastruktur yang ada, dan juga tentu saja iklim investasi yang sangat mendukung untuk pengembangan investasi ini. Dan ini Bapak dan Ibu sekalian mengarah kepada slide saya berikutnya adalah bagaimana kemudian saya mungkin mewakili ExxonMobil dan juga sebagai investor di industri minyak. Jadi penting bagaimana pentingnya harmonisasi kebijakan dan investasi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ExxonMobil ini adalah global player oil and gas. Kami beroperasi, berinvestasi hampir di seluruh dunia, baik upstream dan downstream. Saya sendiri pernah pengalaman di Australia, Amerika, dan juga saya juga pernah mensupport Europe dan Caspian. Caspian adalah negara-negara Balkan, Azerbaijan, Kazakhstan, dan sebagainya. Dan saya melihat ada beberapa yang kurang lebih benang merahnya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa bagaimana kemudian kebijakan penuh dengan konsistensi certainty dan kompetitifnya itu menjadi sangat penting. Karena industri migas Bapak dan Ibu sekalian adalah industri yang long term. Jadi
ambil contoh saja lapangan Banyurip. Lapangan Banyurip itu PSC-nya ditandatangani 2005, tapi kemudian baru bisa produksi di 2015. Butuh waktu 10 tahun untuk bisa menjadikan sebuah lapangan berproduksi. Sampai kemudian tentu saja seberapa panjangnya PSC kontrak untuk lapangan itu. Jadi kalau kita bicara bisnis investasi yang panjang, tentu saja kepastian ini. Kami sangat menghargai upaya pemerintah pada hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Hisam dan juga Pak Saiful Ali terkait dengan kebijakan-kebijakan bagaimana mengurangi subsidi BBM, dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, dan kemudian kebijakan seperti Wonder Policy. Ini tentu saja menjadi hal yang penting untuk menarik investasi. Bapak Ibu sekalian, isu pandemik satu hal, tapi tentu saja kita juga menyadari bahwa global economic slowdown itu menjadi salah satu faktor terkait dengan bagaimana kemudian Indonesia itu menjadi penting gitu. Karena saat ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian adalah uang yang dimiliki investor itu jauh lebih sedikit dari adanya opportunity yang available di seluruh dunia. Artinya kalau kita tidak bisa kompetitif menarik para investor, kita tentu saja boleh jadi akan ketinggalan terkait dengan investasi dari perusahaan-perusahaan itu. Karena uang yang ada itu jauh lebih sedikit dari opportunity yang ada globally. Nah, selain itu tentu saja kita sebagai negara, sebagai pemilik aset, sebagai pemilik resources, kita ini sudah berpengalaman di bidang migas 150 tahun lebih. Teknologi kami miliki, resources kami miliki, dan juga tentu saja funding yang mensupport itu. Dan tentu saja buat pemerintah perlu memperhatikan bahwa investor yang hadir bisa memberikan manfaat yang ganda atau multiplier effect. Dan juga tentu saja bagaimana investor yang hadir bisa mengembangkan sumber daya Indonesia. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya sampaikan di slide yang awal adalah ExxonMobil ini sudah memperkerjakan lebih dari 98% orang. Alih teknologi tentu saja salah satu hal yang tidak kalah pentingnya, pengembangan masyarakat yang dilakukan, dan tentu saja Bapak dan Ibu sekalian adalah bagaimana menjamin kelangsungan energi yang tentu saja ini menjadi sangat penting buat masyarakat Indonesia. Karena waktu saya terbatas, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita akan bisa bicara di forum tanya jawab, dan ini sekedar saya advertisement kalau Bapak dan Ibu sekalian terkait untuk mempelajari lebih lanjut ExxonMobil bisa melihat di Twitter, YouTube, dan juga, dan tentu saja bisnis ini adalah bisnis yang fundamental, maka kita semua tentu saja punya concern terkait bisnis ini agar bisnis ini lebih sustainable dan bisa lebih affordable menghadirkan energi buat Indonesia. Pak Gatot, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.